Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil daripada tugas untuk UTS mata kuliah Standar Etika dan Profesi. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika profesi akuntan PT Adam Sky Connection Airline. Langsung saja, akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai profesi dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus menjunjung tinggi etikanya. Tetapi karena semakin banyak perkembangan seringkali memberikan dampak negatif, banyaknya kasus penyimpangan kode etik profesi akuntansi yang banyak terjadi seperti kolusi, korupsi, nepotisme dapat timbul karena kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi keperilakuan. Salah satu kasus pelanggaran kode etik profesi yang akan saya jelaskan adalah pelanggaran kode etik akuntan PT Adam Sky Connection Airline. Latar belakang kasus ini. Kasus ini bermula dari investigasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Saat itu PT GTS merupakan anak perusahaan pengusaha Eri Subdio yang menggelontorkan dana sebesar 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban berdasarkan akta notaris. PT Air saat itu mengaku sehat, namun di tengah jalan masalah mulai muncul. Pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan oranye itu. Fakta itu didasarkan oleh laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air, antara lain pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga menyulitkan kondisi perusahaan. Dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Kegiatan operasi Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik Bakti Investama tersebut. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah dimanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar kelihatan sehat, dan dugaan ini merupakan tindakan yang didalangi oknum tertentu di internal manajemen demi keuntungan sepihak. Ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan pengelempungan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar, dana pembelian spare part 120 miliar, pembayaran pajak 15,2 miliar, pertanggungjawaban selisih penjualan tiket yang mencapai 32 miliar, selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar, hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air sehingga pada tanggal 18 Maret 2008 izin terbang atau Operation Protection Adam Air dicabut Departemen Perhubungan. Selanjutnya pelanggaran kode etik di sini. Dilihat dari kasus di atas, maka kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut adalah memalsukan laporan keuangan dan hal tersebut dianggap tidak berperilaku etis. Akuntan memiliki tanggung jawab memberikan informasi baik kepada publik maupun pihak internal sebagai penyedia informasi. Tentunya seorang akuntan tersebut telah berkredibilitas sehingga informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat, yang mana itu menyalahi standar kode etik profesional akuntan Indonesia, di mana akuntan bertanggung jawab untuk tidak memalsukan laporan keuangan yang sebenarnya. Kemudian pengambilan keputusan atas terkait kasus ini adalah tinjau dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan nilai norma kepada pelaku akuntansi. Pentingnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran yang pentingnya akuntansi keperilakuan dan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral etika di dalam diri akuntan. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadi penyalahgunaan kode etik.
Dengan bercermin pada kasus PT Adam Air, peranan auditor internal dipertanyakan. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mendesak mereka untuk menerima pekerjaan gelap tersebut. Sebagai seorang akuntan yang profesional, seharusnya mereka tetap menjaga profesionalismenya dan tidak tergiur biaya kontingensi. Di lain pihak, terdapat pula faktor-faktor yang mendesak ruang lingkup kerja auditor. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembatasan auditor internal untuk melakukan audit di bidang bidang tertentu. Kemudian banyak rekomendasi dari internal auditor kepada pihak eksekutif tidak ditindaklanjuti. Kemudian, teori yang mendasari perilaku kecurangan. Pada teori fraud triangle terdapat tiga penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seorang, yaitu motivasi, kesempatan, rasionalisasi, dan motivasi dalam konteks ini adalah keinginan seorang untuk mendapatkan sebanyak mungkin kekayaan. Motivasi untuk melakukan fraud dalam konteks ini juga merupakan suatu keserakahan rasa tidak puas atas apa yang telah dimiliki. Kesempatan juga sering menjadi alasan utama terjadinya fraud. Terbukanya kesempatan sedikit saja dapat memicu seorang dengan kekacatan karakter dan tidak beretika untuk membuat curang. Jadi kesimpulannya dari kasus PT Adam Sky Connection Island, maka dapat disimpulkan pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh seorang akuntan publik dalam kode etik profesi akuntan. Di antaranya adalah yang pertama adalah tanggung jawab. Akuntansi dalam kasus PT Adam Air tidak bersikap profesional. Ia tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Ia telah bersikap tidak jujur dan tidak memelihara kepercayaan masyarakat dengan memberikan rekayasa laporan keuangan. Kemudian kepentingan publik dalam kasus ini, si akuntan telah melanggar prinsip kepentingan publik karena ia tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan itu untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tugas akuntan sebagai auditor tidak dijalankan dengan semestinya. Anggaran dana pembelian spare part yang tidak bersertifikat dapat disalahgunakan dengan membeli spare part yang tidak bersertifikat, yang membuat pesawat tersebut tidak memenuhi standar keselamatan. Auditor seharusnya dapat mengungkapkan hal ini, tetapi malah disembunyikan. Hal inilah yang mencelakai publik. Dan yang ketiga adalah integritas. Seorang akuntan berintegritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang terhadap dan harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus Adam Air ini, si akuntan telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan privasi terjadi. Yang keempat adalah objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini jelas dilanggar karena si akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dan klien. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan publik PT Adam Air. Ia telah menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati serta melanggar standar teknis dan etika yang berlaku. Kerahasiaan. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau memberi kerja diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Dalam hal ini, kerahasiaan yang dimaksud bukan kerahasiaan terhadap fraud. Hal ini telah dilanggar oleh si akuntan publik. Dan yang ketujuh adalah perilaku profesional. Akuntan PT Adam Air telah berlaku tidak profesional dengan bersikap mendiskreditkan profesi, yaitu tidak bertanggung jawab pada laporan keuangannya. Dan yang terakhir adalah standar teknis. Prinsip ini telah dilanggar oleh si akuntan karena ia telah melanggar standar teknis dan standar profesional akuntan yang relevan. Ia telah melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan. Mungkin dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.